Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kade Purnami dengan NIM 2113091006 dari Prodi S1 Biologi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai LKM 6 Agama Hindu, yaitu yang pertama, apakah yang dimaksud dengan orang suci menurut agama Hindu? Orang suci menurut agama Hindu adalah orang yang disucikan dan orang yang dihormati sebagai tokoh mulia dan suci dalam ajaran agama Hindu. Orang suci Hindu yakni orang yang telah memiliki status Dwijati dan peran sebagai orang suci secara lahir dan batin berdasarkan ajaran agama Hindu. Orang suci merupakan orang yang telah melepaskan kehidupan duniawi berdasarkan sumber suci agama Hindu, bahwa orang suci adalah orang yang telah berlaku mulia dan suci secara pikiran, perkataan. Soal yang kedua yaitu jelaskan cara penyucian orang suci secara lahir dan batin. Golongan ekejati adalah orang suci yang melakukan pembersihan dari tahap awal yang disebut dengan mewinten. Setelah melewati tahap mewinten, golongan ekejati dapat memimpin upacara keagamaan yang bersifat triyanya. Orang suci yang termasuk kelompok ekejati yaitu pemangku, pinandita, balian, dalang, dukun, wasi, dan sebagainya. Dua golongan Dwijati adalah orang suci yang melakukan penyucian dari tahap lanjut atau madikse. Orang yang telah melaksanakan proses madikse disebut orang yang lahir dua kali. Kelahiran yang pertama dari kandungan ibu, sedangkan kelahiran yang kedua dari kaki seorang guru rohani dan acarya atau nabi. Setelah melakukan proses madikse, orang suci tersebut diberi gelar sulingge atau pandita. Kata pandita berasal dari bahasa Sanskerta yaitu pandita yang artinya tempat belajar, terpelajar, pintar, dan bijaksana. Orang suci yang tergolong Dwijati adalah orang yang bijaksana. Orang yang suci termasuk kelompok ini antara lain pandita, pendanda, bujangga, maharesi, bagawan, ampuh, dukuh, dan sebagainya. Soal nomor 3 yaitu orang-orang suci agama Hindu atau pandita pinandita sangat besar perannya dalam perayaannya dalam kehidupan beragama. Mengapa demikian? Yaitu dijelaskan dalam persembahyangan meliputi pengertian orang suci dalam agama Hindu, yaitu orang-orang suci dalam agama Hindu sangat besar dan penting peranannya dalam kehidupan beragama, membina umat, dan sebagainya. Sejarah agama Hindu telah membuktikan bagaimana peranan para orang-orang suci Hindu pada zaman dulu di dalam menyebarkan agama Hindu, di dalam membina kehidupan beragama di tengah-tengah masyarakat dan meneruskan ajaran-ajaran tersebut pada masa berikutnya. Dan sebelum memiliki gelar orang suci, adapun aturan yang harus dilaksanakan terlebih dahulu yaitu melakukan penyucian lahir dan batin melalui suatu upacara pandiksaan atau pawintenan. Karena orang yang telah melakukan upacara pandiksaan dan pawintenan itu disebut pandita atau pinandita. Jadi, mengapa sangat besar perayaannya? Karena sebelum memiliki gelar harus melakukan penyucian lahir dan batin secara pandikse maupun pawintenan. Soal keempat yaitu jelaskan pengertian orang suci atau pandita pinandita. Orang suci adalah manusia yang memiliki maha batin dan dapat memancarkan kewibawaan rohani serta mempunyai kepekaan untuk menerima getaran-getaran gaib. Dalam penampilannya dapat mewujudkan ketenangan dan penuh walas asih yang disertai kemurnian lahir dan batin dalam mengamalkan ajaran agama, tidak terpengaruh oleh gelombang hidup suka dan duka. Di dalam kitab suci, para orang suci disebut
sadhu atau bagawan, mereka yang mengajarkan pengetahuan keisafanan rohani kepada masyarakat luas juga disebut guru atau acarya. Orang suci adalah juga pandita pinandita. Berdasarkan sifat yang khas dapat disebut karena kesaktiannya dan kemujizatannya, kesucian perbuatannya, serta idealismenya yang demikian patuh dan fungsinya menyebabkan mereka menjadi orang suci. Yang kelima yaitu jelaskan sasanan atau wewenang orang suci atau pandita dan pinandita. Seorang pandita mempunyai wewenang untuk memimpin upacara yajna. Kewenangan ini dimuat dalam lotar Bhisma Parwa, Udayoga Parwa, Pemantaka, Brahasasana, dan Sila Karma. Dalam lontar Udayoga Parwa menyebutkan karma pandita telah memiliki ilmu kerohanian yang sempurna dan tinggi, maka beliau pun dapat menyempurnakan pihak lain seperti melakukan dengan memimpin suatu upacara yajna. Dan antara pandita dengan pinandita juga mempunyai status dan wewenang yang berbeda, termasuk pula sesananya. Seorang pinandita adalah seorang rohaniawan hidup tingkat eka jati, kelahiran sekali tidak didiksa melainkan diwintan. Setelah melalui upacara pawintanan, seorang pinandita dapat menyelesaikan upacara yajna tertentu atau biasanya pada pura tertentu, khususnya pura yang emongnya atau menjadi tanggung jawabnya. Demikian pula untuk upacara purnama tilem dan upacara-upacara keagamaan lainnya bisa dan diselesaikan oleh pinandita. Pada umumnya di Bali pinandita ini adalah pemangku. Namun apabila ada upacara-upacara besar seperti upacara-upacara padudusan agung di sebuah pura atau melakukan taur dan sebagainya, harus diselesaikan oleh seorang pandita. Demikian pula sebagai contoh dalam upacara purnama dan umat Hindu di Bali, selain oleh pinandita dipuput juga oleh pandita. Soal ke-6 yaitu jelaskan secara singkat sejarah orang suci dalam agama Hindu. Sejarah agama Hindu mulainya yaitu berkembang di lembah Sungai Sindhu, India. Di lembah sungai inilah salah satu contoh peranan orang-orang suci India, yakni Resi Bhagawan Vaishya menerima wahyu dan ide Sang Hyang Widi-Wasa yang kemudian mengabadikan ajaran tersebut dalam bentuk pustaka suci. Soal ke-7 yaitu apa yang dimaksud dengan awatara dalam agama Hindu. Awatara berasal dari bahasa Sanskerta yaitu avatara atau awantara. Dalam agama Hindu adalah interaksi dari Tuhan yang Maha Esa maupun manifestasinya. Tuhan yang Maha Esa ini ataupun manifestasinya turun ke dunia mengambil suatu bentuk dalam dunia material guna menyelamatkan dunia dari kehancuran dan kejahatan, menegakkan dharma dan menyelamatkan orang-orang yang melaksanakan dharma kebenaran. Soal nomor 8 yaitu jelaskan sloka-sloka yang menyebutkan munculnya awatara, yaitu dalam Bhagavad Gita, salah satu kitab suci agama Hindu selain Weda. Krishna sebagai perantara Tuhan Yang Maha Esa bersabda, yaitu yang bunyinya Yada Yada Hidarmayasa Gyanir Bhavati Bharata Abhyutanam Adamasya Tadamanam Srijayam Aham Paritajayam Sadunam Vinasyam Duskitam Dharma Samsparahaya Sambhani Yuge, yang artinya manakala kebenaran merosot dan kejahatan merajalela, pada saat itulah aku akan turun menjelma ke dunia, wahai keturunan Bharata atau Arjuna, untuk menyelamatkan orang-orang
saleh dan membinasakan orang-orang jahat dan menegakkan kembali kebenaran. Aku sendiri menjelma dari zaman ke zaman. Soal nomor 9 yaitu sebutkan dasa awatara dan awatara Wisnu. Yaitu dasa awatara adalah 10 awatara yang diyakini sebagai penjelmaan material Dewa Wisnu dalam misi menyelamatkan dunia. Bagian-bagian dari dasa awatara yaitu yang pertama Matsya Awatara, yang kedua Kurma Awatara, yang ketiga Waraha Awatara, yang keempat Narasimha Awatara, yang kelima Wamana Awatara, yang keenam Parasurama Awatara, yang ketujuh Rama Awatara, yang ke-8 Krishna Awatara, yang ke-9 yaitu Buddha Awatara, dan yang terakhir atau yang ke-10 yaitu Kalki Awatara. Yang ke-10 yaitu jenis-jenis awatara, yaitu ada Purusa Awatara, adalah awatara pertama Sang Hyang Wisnu yang memengaruhi pencipta alam semesta. Awatara tersebut yakni Wasudewa, Sangkashan, Pradyuman, Aniruddha. Yang kedua yaitu Guna Awatara, adalah awatara yang mengatur 3 macam aspek dalam diri makhluk hidup. Awatara tersebut yakni Brahman, Wisnu, dan Siwa. Yang ketiga yaitu Laila Awatara, adalah awatara yang sering ditampilkan dalam kitab-kitab Purana seperti Dasa Awatara dan awatara lainnya. Yang keempat yaitu Mawanwantara Awatara, adalah awatara yang diyakini sebagai pencipta para leluhur dari umat manusia di muka bumi. Yang kelima yaitu Satyawasa Awatara, yaitu ada 2 jenis. Yang pertama makhluk yang merupakan penyembahan Wisnu secara langsung. Yang kedua yaitu makhluk berbakti yang mendapatkan kekuatan dari Wisnu.